지금부터 시작해봐 앞을 달려 Running running 세상의 소리쳐 막다른 길이 나타나도 난 괜찮아 지금부터 시작해봐 앞을 달려 Running running 너와 함께 Halo guys, kenalin nama gue Nanda Yutari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Dita Pertiwi. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Astri Widya Hapsari. Hai, gue Dea Baskara. Oke, sekarang gue bakal ngejelasin tentang sejarah perkembangan manajemen. Sejarah perkembangan manajemen itu nggak jauh beda sama sejarah manusia. Karena sejak manusia hidup di bumi ini, manajemen itu dilakuin. Dan manajemen itu dituntut untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan dalam segi produk ya, menurut gue setiap produk itu pasti punya sejarah, pasti punya sejarahnya tersendiri. Karena emang sejarah itu penting, karena dari sejarah itu kita bakal tahu produk yang bakal kita beli itu termasuk jenis produk apa sih, dan apa manfaatnya dari produk yang akan kita beli. Kita nggak mungkin dong beli produk yang nggak ada manfaatnya buat diri kita sendiri. Dan dari sejarah kita bakal tahu perkembangan dari produk yang bakal kita beli itu setiap tahunnya kayak gimana. Perkembangan itu naik atau turun. Kalau misalkan naik berarti bagus banget buat kita beli. Kalau misalkan turun, so kita juga bakal ragu buat ngebelinya. Contohnya kayak produk Dui Coklat. Dui Coklat juga pasti punya sejarah, nggak mungkin nggak punya sejarah. Tapi maaf banget, gue nggak bisa ceritain sejarahnya Dui Coklat karena gue nggak tahu banyak sejarahnya Dui Coklat itu kayak gimana. Yang gue tahu Dui Coklat itu rasanya enak. Itu aja yang gue tahu. Buat lo yang mau tahu tentang sejarah Dui Coklat, lo bisa follow akun Instagramnya dan subscribe channel YouTube-nya. Oke, untuk materi yang kedua gue bakal ngejelasin tentang prinsip-prinsip dasar marketing. Ada kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Di sini gue bakal pakai contoh produk Dui Coklat. Yang pertama itu kebutuhan. Kebutuhan manusia adalah makanan, tapi nggak selalu makanan pokok ya. Ada makanan pendamping atau cemilan. Nah dari situ kampus gua Unpad menciptakan suatu produk coklat yaitu Dui Coklat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Keinginan adalah kebutuhan manusia yang dibentuk dari budaya atau kepribadian. Oke, kayak misalnya gue butuh makanan, tapi yang gue mau itu coklat. Keinginan itu dibentuk dari masyarakat dan dari objek yang memenuhi kebutuhan mereka. Ketika daya beli Dui Coklat itu mendukung, maka keinginan akan berubah jadi sebuah permintaan. Dan kenapa sekarang Dui Coklat itu ada beberapa varian rasa kayak mede, kurma, original, dan tiramisu. Itu karena apa? Karena keinginan mereka itu terpenuhi. Jadi mereka ingin sesuatu yang baru, makanya ciptakan banyak rasa ya untuk Dui Coklat. Ya guys, jadi di sini gue mau jelasin tentang bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah konsep kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan melalui kegiatan promosi yang efektif. Unsur-unsur bauran pemasaran itu ada banyak banget. Tapi kalau untuk pemasaran barang itu ada 4P namanya. Product, Price, Place, and Promotion. Kalau untuk pemasaran jasa tuh ada 7P. Product, Price, Place, Promotion, Process, People, and Physical Evidence atau bukti fisik. Di sini gue di sini milihnya itu pemasaran barang. Untuk produknya ini namanya Dui Coklat. Untuk price-nya gue jual satu bar gini 5.000. Terus untuk place-nya gue jual di kantor, di teman-teman kantor gue, teman-teman rumah gue juga, dan teman-teman media sosial. Dan untuk promosinya, kalau untuk teman-teman kantor itu langsung, dan teman-teman rumah juga langsung. Kalau untuk teman-teman media sosial itu via sosial media gue sendiri. Terus untuk klasifikasi produk, ini ada merek, di sini ada merek ya, mereknya Dui Coklat. Terus untuk packagingnya dari plastik dan dia kedap udara, jadi bisa menjamin sterilnya si produk ini. Untuk labelingnya nih ada labeling si mereknya, terus labeling halal, terus ada komposisinya juga, dan ada labeling si kadaluarsa coklatnya ini di sini. Membahas mengenai pemasaran produk atau jasa, gue akan mengambil contoh kali ini pada produknya Dui Coklat. Setelah kita pelajari bahwa Dui Coklat ini memiliki suatu keunggulan tersendiri baik dari cita rasa dan variasinya, yang artinya
bahwa pemasaran untuk produk ini bisa sangat dimaksimalkan. Sebagai contoh, gue coba untuk menjual produk ini di lingkungan kantor. Pada akhirnya respon dari teman-teman gue ini sangat baik, terutama dalam cita rasanya coklat itu sendiri. Jadi rasanya ini ada empat rasa. Satu yang original, yang kedua kurma, ada yang mede, yang satu lagi adalah yang tiramisu. Mayoritas mereka memilih untuk rasa yang tiramisu karena di situ memang coklat ini benar-benar eksklusif gitu. Artinya bagi kita yang ingin memasarkan produk coklat ini, yang harus dipertahankan adalah mengenai kualitas dan cita rasa coklat itu sendiri. Karena apa? Modal utama untuk memberikan produk yang akan kita tawarkan adalah mengenai rasanya. Jadi sebisa mungkin kita sebagai penjual itu kalau sudah menemukan pattern yang enak untuk rasanya, ya sudah, jangan kita rubah-rubah lagi untuk rasanya, karena konsumen akan bisa kecewa setelah mengetahui apabila ada perubahan dalam rasa tersebut. Berbicara mengenai harga, yes, definitely Dwi Coklat mempunyai marketnya tersendiri. Kenapa gue bilang begini? Saat gue coba untuk jual produk ini di kantor, mereka sempat membandingkan dengan harga coklat kompetitif lainnya. Artinya gue jual tiramisu 220 gram itu dengan harga 45.000, mereka coba membandingkan dengan coklat di range harga yang nggak jauh-jauh beda, tapi pada akhirnya mereka sadar gitu. Artinya dengan harga yang gue taruhkan sebesar 45.000 untuk tiramisu dibandingkan dengan coklat lainnya, ini jauh lebih menguntungkan saat kita membeli si tiramisu ini. Karena apa? Dari segi rasa, iya, rasa ini sudah sangat enak menurut mereka gitu kan. Artinya dengan coklat harga 45.000 kita bisa mendapatkan rasa tuh yang eksklusif menurut mereka. Dan untuk Big Bar gue tawarkan ke teman-teman kantor gue itu pada harga satunya adalah 5.000. Tapi saat gue bundling, misalkan lu mau beli 3, itu bisa gue kasih harga yang lebih murah, yaitu 12.000. Dan mereka dengan kita memberikan perbandingan harga dari bundling tersebut, mereka interest untuk membeli coklat yang gue tawarkan kepada mereka. Jadi ketika orang membandingkan harga untuk harga referensi, kita dapat mempengaruhi mereka untuk menarik harga yang lebih rendah dalam perbandingan itu. Kenapa orang menarik harga yang lebih rendah dalam perbandingan? Karena strategi ini mengambil keuntungan dari kemalasan otak kita sebenarnya saat berpikir. Jadi saat berpikir itu otak itu melakukan suatu encoding atas nilai numerik harga yang telah kita tawarkan. Dengan demikian kita dapat mempengaruhi bagaimana orang mengingat harga. Caranya adalah kita hanya perlu membingkai ulang harga menjadi nilai numerik yang lebih rendah. Ya guys, di sini gue mau menjelaskan tentang promosi penjualan. Promosi penjualan adalah semua kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan pembelian produk oleh konsumen. Sebelum konsumen membeli produk, konsumen melalui 5 tahap yang disebut dengan proses pembelian. Yang pertama adalah pengenalan masalah, yang kedua adalah pencarian informasi, yang ketiga adalah evaluasi alternatif, yang keempat adalah pengambilan keputusan, yang kelima adalah perilaku pasca. Dari yang gue pelajarin dari konsumen gue, pengenalan masalah. Si konsumen gue ini kayak lapar atau pengen ngemil gitu, tapi yang nggak terlalu mahal, pengen manis-manis cuman yang nggak mau manis banget. Itu pengenalan masalah dari konsumen. Yang kedua ada pencarian informasi. Pencarian informasi ini kayak si produk Dwi Coklat ini tuh produk apa sebenarnya, terus gimana rasanya, produksi siapa, harganya berapa. Terus evaluasi alternatif itu apa aja sih manfaat dari si produk ini. Yang keempat itu ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu kayak jadi beli nggak ya gitu. Perilaku pasca itu adalah perilaku pasca dia membeli, apakah mau beli lagi apa enggak gitu. Alat promosi yang gue pakai di sini adalah gue memakai sampel. Jadi gue kayak buka satu coklat terus kayak dikasih sampelnya. Ini rasanya gini loh, rasanya enak, rasanya manis, rasanya pas. Terus abis itu gue berusaha membangun hubungan masyarakat yang baik sama konsumen gue. Jadi tuh
biar sih kan kalau konsumen puas, jadi dia ngomong ke temennya, ini enak loh coklatnya gitu, ini penjualnya ramah, ini segala macam, dan itu membuat penjualan kita jadi meningkat.